صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sahabat muslim yang berbahagia, ada satu rukun ibadah yang dia selalu menjadi rukun yang pertama dalam ibadah. Sebagian ulama berpendapat sebagai syarat sahnya ibadah. Apa itu? Ya, niat. Artinya sebuah ibadah tidak sah atau batal bila tidak disertai niat. Hal ini didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Sahabat, niat memiliki posisi yang sangat penting dalam ibadah. Karena niat menentukan ibadah apa yang akan kita lakukan. Karena tanpa niat, sebuah amal ibadah menjadi tidak bernilai di hadapan Allah. Karena niat yang salah tidak akan menjadi pahala di sisi Allah. Lalu niat seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dalam beramal ibadah? Tentang hal ini beberapa ayat dalam Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana seharusnya kita berniat. Salah satunya terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi, niat yang benar dalam beramal ibadah adalah ikhlas mengharapkan ridha Allah dan pahala dari Allah semata. Lalu apa akibatnya? Bila niat kita dalam amal ibadah bukan karena ikhlas hanya mencari ridha Allah. Sehubungan dengan hal ini ada hadis yang menggambarkan akibat yang mengerikan yang akan diperoleh di akhirat nanti
bagi orang-orang yang beramal bukan karena ikhlas karena Allah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan tentang bagaimana akibat orang yang beramal ibadah bukan karena ikhlas kepada Allah. Hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya, lalu dilemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan rizki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya. Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian supaya kamu dikatakan sebagai seorang dermawan, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Sahabat, tentu kita tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan orang-orang yang diceritakan dalam hadis tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap amal yang kita lakukan, kita perlu sadari betul bahwa amal kita akan sia-sia di hadapan Allah apabila masih muncul dalam hati kita keinginan untuk dipuji, keinginan untuk berbangga diri, dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kita perlu sadari pula bahwa syaitan akan terus berusaha menggelincirkan kita, memalingkan niat kita dari mengikhlaskan amalan kita hanya kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara membisikkan tujuan-tujuan dunia ke dalam hati kita. Sahabat, semoga Allah melindungi kita dari hati yang tidak ikhlas dalam amalan kita. Mari kita niatkan setiap amalan kita dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم